Yeah, that's okay. Yes, please continue, Hannah. Yes, okay. I share my screen first. Oke, ya, terima kasih Yunus. Saya dan kita hari ini lanjut saja sambil Yunus kerjakan yang sangat penting untuk beberapa hari ke depan. Ya, hari ini topik ketiga tentang bahasa di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Kenapa Nusa Tenggara Timur? Itu karena Pak Yunus dan saya juga kami tempat penelitian di situ. Dan di situ banyak bahasa daerah yang menarik untuk diteliti. Jadi, saya sudah share screen, semua bisa lihat dan dengar ya. Kalau tidak, tolong beritahu. Ini jadwal. Kita sudah di pertemuan ketiga bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur. Minggu depan masih satu lagi, metode-metode penelitian lapangan. Jadi kalau teman-teman sesudah dengar tentang bahasa daerah di Indonesia, mungkin tertarik untuk melakukan penelitian lapangan sendiri. Nah, kita mulai lagi dengan linguistic diversity. Mungkin masih ingat dari minggu yang lalu, linguistic diversity itu apa dalam bahasa Indonesia? Ada yang masih ingat? Siapa yang bisa terjemahkan itu? Semua diam? Itu artinya tidak berani atau artinya tidak tahu? Nah, kalau linguistic diversity itu keanekaragaman bahasa, jadi banyak bahasa yang berbeda. Minggu lalu kita bicara tentang linguistic diversity di dunia, sekarang khususnya di Indonesia. Di Indonesia ada sekitar 700 bahasa daerah, dan itu sama dengan 10% dari semua bahasa di dunia. Jadi Indonesia sangat kaya soal bahasa. Dan kebanyakan bahasa-bahasa di Indonesia itu merupakan bagian dari rumpun Austronesia. Sekarang saya mau tanya lagi, saya harap ada yang ingat atau bisa jelaskan, apa itu rumpun bahasa? Apakah masih ingat? Minggu lalu kita bicara tentang rumpun bahasa apa saja. Tidak mungkin lupa semua dari minggu lalu. Atau mungkin bisa cek di slide. Yunus kan bagi slide-slide dari minggu yang lalu. Kalau rumpun bahasa itu apa? Atau contohnya. Oh ya, ada yang berani omong. Tolong. Silakan. Rumpun bahasa adalah sekumpulan bahasa-bahasa yang mempunyai perintis yang sama, yaitu bahasa purba dari rumpun tersebut. Seperti halnya rumpun biologis, bukti keterhubungan antara bahasa-bahasa serumpun dapat diamati dari karakteristik bahasa-bahasa tersebut. Oh ya, ini seperti baca definisi dari mana ya, tapi benar. Ini Oke, berarti ini ya benar. Ini satu kumpulan bahasa dan mereka punya asal usul yang sama. Dan itu kita sebut minggu lalu proto bahasa atau ibu kalau kita ambil gambar keluarga. Ya, terima kasih Zakia. Oke. Nah, ini kebanyakan rumpun Austronesia, tetapi
bukan semua termasuk rumpun Austronesia, ada juga sekitar 270 bahasa yang merupakan bagian dari beberapa rumpun Papua. Ini penting, ini bukan rumpun Papua, bukan satu rumpun, tapi ada banyak rumpun-rumpun, banyak kumpulan, dan mereka semua bukan termasuk Austronesia. Jadi itu sangat beraneka ragam juga, karena bukan bahasa berbeda, tapi juga masih rumpunnya berbeda. Tidak ada hubungan sama sekali antara bahasa-bahasa itu. Nah, ini kalau kita lihat itu di peta, begini. Yang berwarna agak kuning ini, itu bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang termasuk di rumpun Austronesia. Di sini ada legenda Austronesia. Kalau yang hijau itu rumpun-rumpun Papua, many families di sini. Jadi bukan hanya satu rumpun, tapi banyak rumpun. Satu di sini, begini. Satu di sini. Nah, ini peta menunjuk kita dengan baik bahwa ada lebih dari satu rumpun bahasa di Indonesia dan ratusan bahasa. Nah, sekarang saya mau lihat dulu dalam kelas ini, siapa yang bisa berbahasa daerah? Siapa yang bisa berbahasa daerah selain bahasa Indonesia? Pasti semua atau hampir semua. Semua bisa ini, Hana. Iya, jadi siapa berani ngomong nama bahasa? Bahasa Jawa ada yang dari luar Jawa. Apakah ada yang selain bahasa Jawa? Ya. Ada tidak, coba Bahasa saya. apa? Ini semester ini. Saya tidak hafal. Ada tidak teman? Mungkin hari ini teman-teman sedikit diam ya. Tapi saya berterima kasih sekali sudah ada satu yang Zakia yang sudah jawab saya punya pertanyaan tadi. Tetapi kalau bahasa daerah, kalau bahasa Jawa, tunggu saya mau tunjuk. Nah, bahasa Jawa di sekitar sini. Apakah ada yang berbahasa lain? Mungkin dari Jawa Barat atau dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari mana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang di luar Jawa. Misalnya bahasa Jawa. Karena hanya satu atau dua orang yang dari luar Jawa. Oke, itu juga baik karena kita memang ada di Jawa ini, jadi mungkin ya. Tapi yang saya mau tunjuk dengan ini tujuannya bahwa bahasa Jawa itu di situ dia juga termasuk rumpun Austronesia. Dan jadi kita lanjut, sekarang kita mau fokus ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang saya mau tanya lagi saya coba satu kali lagi. Siapa pulau-pulau apa saja yang berada di Nusa Tenggara Timur? Ada yang mungkin tahu? Provinsi Nusa Tenggara Timur itu ada di bagian Indonesia yang di sini, saya tunjuk di peta. Apakah teman-teman mungkin tahu itu pulau-pulau apa saja? Mungkin tidak terlalu terkenal di luar Jawa. Tidak terlalu terkenal memang kalau di Jawa. Jadi banyak yang tidak tahu.
Mungkin ada yang tahu tahun- satu, dua yang belajar geografi di sekolah atau tidak ada? Teman-teman Saya Bu, Oh, ada. Silakan. ada Pulau Flores. Benar, bagus. Ya, Pulau Flores satu yang termasuk lebih besar. Di sini ini Flores, benar. Dan ini ada negara Timor Leste dan itu nama pulau juga Pulau Timur. Itu mungkin yang paling besar. Oke, ini jadi kita zoom in di situ. Ini peta Nusa Tenggara Timur, provinsi di Indonesia, dan negara Timor Leste. Kenapa dua-duanya di peta? Karena kalau kita lihat bahasa, ini mereka satu daerah. Bahasa tidak mementingkan batas negara. Jadi kita harus melihat itu bersama. Dan peta ini menunjukkan bahwa di Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste ada banyak sekali bahasa daerah. Setiap warna di sini adalah salah satu bahasa sendiri. Nah, saya bisa beri beberapa contoh dari tempat kami penelitian. Misalnya saya sendiri pernah untuk S2 saya teliti bahasa Sika. Ini di sini yang warna merah di sini. Lalu untuk disertasi S3 di Pulau Lembata di sini yang saya sudah beri beberapa contoh bahasa itu dalam minggu pertama dan kedua. Ini ada bahasa Atadei Demon di Pulau Lembata. Dan Pak Yunus ini dia juga penelitian di sini, dia teliti bahasa yang berada di pesisir Pulau Pantar dan Alor. Itu hampir tidak kelihatan di peta ini, dia warna hijau itu. Namanya bahasa Alor. Iya, jadi dan semua bahasa itu yang kami teliti termasuk rumpun Austronesia juga. Nah, ini hanya sebagai menggambarkan bahwa NTT dengan Timor Leste sangat beraneka ragam soal bahasa. Sekarang kita lihat lagi ke rumpun-rumpun. Di NTT dan Timor Leste ada dua rumpun bahasa. Rumpun Austronesia yang kita sudah kenal dengan sangat baik, dan rumpun Timor Alor Pantar. Kalau di peta ini, Austronesia warna kuning, rumpun Timor Alor Pantar warna hijau. Warna hijau sedikit kurang, tidak begitu banyak, hanya di sini di Pulau Pantar dan Alor, dan di Pulau Timur bagian ujung ini dengan di sini. Jadi kebanyakan bahasa Austronesia, tetapi ada beberapa juga yang bukan termasuk rumpun Austronesia, tetapi melainkan mereka termasuk rumpun Timor Alor Pantar. Nah, sekarang saya mau mendalami sedikit lebih banyak tentang tata bahasa atau struktur bahasa-bahasa di daerah ini dan ciri-cirinya yang khas. Jadi ciri-ciri bahasa-bahasa di NTT dan Timor Leste, pertama, sangat beraneka ragam. Banyak bahasa. Pertama, tadi lihat di peta, banyak warna, banyak bahasa. Dan kedua juga, dua rumpun bahasa. Jadi, bagian dari bahasa di situ, asal-usul Austronesia, bagian lain, asal-usul lain. Dan bahasa di NTT dan Timor Leste sangat banyak saling memengaruhi dalam sejarah dan juga sampai hari ini. Dan itu dalam bidang linguistik disebut fenomena itu, kalau bahasa
satu bahasa dipengaruhi bahasa lain, itu disebut context-induced language change. Itu saya pakai bahasa Inggris dan coba menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Kalau language change itu perubahan bahasa. Seperti minggu lalu saya sebut bahwa semua bahasa selalu berubah. Tidak ada yang menetap bertahun-tahun sama, tapi selalu berubah. Itu language change, perubahan bahasa. Lalu kalau perubahan bahasa itu disebabkan oleh kontak dengan bahasa lain, karena dipengaruhi bahasa lain, itu kita sebut context-induced change. Itu misalnya kalau bahasa Indonesia berubah karena banyak orang bisa bahasa Inggris, mereka mengambil beberapa kata atau struktur dari bahasa Inggris. Itu contoh dari context-induced language change, tapi di NTT dan Timor Leste banyak terjadi di sejarah sampai sekarang. Dan juga perubahan bahasa yang disebabkan oleh saling pengaruh, itu juga bukan hanya antar bahasa, tapi juga antar rumpun bahasa. Karena ada dua, Austronesia dengan Timur Alopanta. Nah, sekarang saya mau beri beberapa contoh fenomena context-induced language change. Yang pertama dalam possessive constructions. Kalau possessive constructions itu salah satu bagian dari tata bahasa. Bagaimana konstruksi atau struktur yang ekspresikan kepemilikan. Jadi dalam bahasa Indonesia misalnya ini, rumah orang itu. Artinya ini rumah punya orang itu. Rumah orang itu. Strukturnya, pertama kita sebut benda, baru pemilik. Tidak bisa saya bilang orang itu rumah, itu artinya sudah sangat lain dan lucu dan tidak benar. Jadi urutan bahasa Austronesia memang harus, Indonesia harus begitu. Pertama rumah yang merupakan benda, baru orang itu merupakan pemilik. Nah, saya mau tanya bagaimana dalam bahasa daerahmu, tapi di sini kita hanya ada bahasa Jawa saja. Tapi mungkin ada yang bisa sebut bagaimana dalam bahasa Jawa. Apakah juga begini kalau kita mau sebut rumah orang itu? Ada yang bisa terjemahkan ke dalam bahasa Jawa? Ada. Yulia. Tidak. Atau mungkin tidak bisa. Mungkin terlalu tanpa konteks, harus dalam pembicaraan. Nah, pokoknya saya tidak 100% yakin, tapi saya kira mungkin juga strukturnya begitu. Pertama benda, baru pemilik. Pokoknya kebanyakan bahasa Austronesia ikut urutan ini. Dari pertama benda, baru pemilik. Tetapi tadi di Nusa Tenggara Timur ada dua rumpun bahasa. Ada juga rumpun bahasa Timur Alo-Pantar. Salah satu bahasa dari situ itu Pantar Barat. Dan mereka punya struktur lain. Nah, ini contoh dari bahasa Pantar Barat yang termasuk rumpun Timur Alo-Pantar. Menang, gai, bla. Kata-kata sangat beda dengan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Jawa, tapi artinya sama, rumahnya orang itu. Tetapi yang kita lihat yang bedanya,
mereka sebut pemilik dulu, baru benda. Orang, benang artinya orang, gai artinya nia, bela artinya rumah. Jadi itu pertama pemilik, baru benda. Nah, itu strukturnya dari perspektif Indonesia atau Australasia terbalik. Tapi yang menarik sekarang, misalnya bahasa yang saya teliti di Pulau Lembata itu, bahasa Atadei Demon, dia termasuk rumpun Austronesia. Di peta ini Central Lembata. Kalau Central Lembata nama Inggris untuk Atadei Demon. Dan itu termasuk rumpun Austronesia, tetapi strukturnya juga terbalik. Kalau bahasa Atadei Demon sebut Magunu na Unan, artinya orang punya rumah. Rumahnya orang itu maksudnya. Rumahnya orang itu. Magunu artinya orang, na artinya nia unan rumah. Magunu na unan dari pemilik duluan baru benda. Bahasa Atadei Demon termasuk rumpun Austronesia. Dari rumpun Austronesia kebanyakan struktur ini benda dulu. Tetapi bahasa ini sedikit lain. Termasuk rumpun Austronesia, tapi urutan pemilik dan benda terbalik. Nah, itu salah satu contoh di mana kita bisa berhipotese bahwa alasan ini bahwa ada contact-induced language change. Jadi bahasa Atadei Demon Austronesia dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Timor Alopanta yang ada di sekitar yang punya urutan bahasa ini, struktur ini, lalu akhirnya mempengaruhi Austronesia, bahasa-bahasa Austronesia di sekitar, dan urutan berubah. Nah, ini kalau kita lihat, bukan hanya di satu bahasa yang Atadei Demon tadi di Pulau Lembata ini, tetapi kita lihat ke semua bahasa yang ada di area ini, NTT, Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, ada bahasa Austronesia di bagian barat area ini yang punya urutan benda pemilik. Pos itu untuk pemilik, possessive, benda, noun. Pos itu di sini. Dan ada bahasa Timor Alopanta yang bagian merah ini. Mereka memang aslinya strukturnya pemilik dulu baru benda. Lalu yang bahasa warna di tengah ini, yang warna orange, dia semua termasuk rumpun Austronesia, tetapi urutannya ikut urutan Timor Alopanta. Yang pemilik dulu baru benda. Jadi ini salah satu contoh untuk perubahan bahasa yang disebabkan oleh kontak dengan bahasa lain. Saya ada satu contoh lagi. Dan sesudah itu kita sudah di akhir kuliah hari ini. Nah, ini jamak di kata benda. Apa itu jamak di kata benda? Kalau bahasa-bahasa di dunia punya strategi masing-masing untuk ekspresikan jamak di kata benda. Setiap bahasa strategi masing-masing. Misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau hanya satu anjing itu a dog, kalau banyak dogs. Jadi strateginya bahasa Inggris tambah dengan s kalau banyak. Kalau bahasa Indonesia sedikit sedikit lain di sini. Satu anjing itu anjing. Kalau banyak tergantung kalimat. Kadang kita tetap sebut anjing saja. Misalnya kalau saya bilang
oh saya lihat banyak anjing di situ. Nah, kata banyak sudah menunjukkan bahwa itu banyak, jadi kita tidak perlu tanda lain di kata anjing. Anjing tetap anjing. Tapi ada kalimat lain yang kita bisa reduplikasi, namanya itu anjing-anjing. Oh ya, anjing-anjing itu sedang bermain di situ. Nah, itu dua-duanya bisa tergantung kalimat. Kalau bahasa Inggris selalu wajib harus ada S, tidak ada strategi lain. Nah, kalau strategi yang kita lihat di bahasa Indonesia itu sangat khas untuk bahasa-bahasa Austronesia. Karena kebanyakan bahasa Austronesia tidak punya tanda jamak di dalam tata bahasa kata benda. Jadi, konteks kalimat memberi informasi bahwa itu banyak dan bukan hanya satu. Nah, itu benar untuk kebanyakan bahasa Austronesia. Tapi lagi, kalau kita lihat bahasa-bahasa di Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste, kita lihat bahwa sangat lain. Nah, bahasa Atadei Demon tadi termasuk rumpun Austronesia, tetapi mereka punya tanda jamak di kata benda. Dalam bahasa itu, anjing artinya au. Kalau jamaknya aoja. Dan tidak bisa kita sebut au saja kalau kita maksudkan banyak. Selalu harus aoja. Kalau di bahasa Hewa juga termasuk Austronesia, itu juga di situ, anjing artinya ahu. Kalau banyak anjing itu ahu-ahan. Jadi mereka tambah satu kata. Kalau ahan sendiri tidak ada arti. Tapi kalau bersama dengan kata benda, dia menciptakan arti bahwa kata benda itu menjadi jamak. Nah, ini semua bahasa Austronesia yang punya strategi cukup lain dengan bahasa Indonesia yang kita lihat tadi. Bagaimana dengan bahasa-bahasa rumpun Timor Alopantar di NTT dan Timor Leste? Satu contoh bahasa Fataluku di Timor Leste itu contohnya burung artinya olo, banyak burung, birds artinya olo ere. Nah, mereka tambah itu bagian akhiran kecil di kata itu. Bahasa Klon juga termasuk Timor Alopantar. Itu mereka sedikit mirip dengan Hewa. Orang Ininok Onon itu banyak orang persons. Nah, kalau yang ini saya mau menunjukkan bahwa antara rumpun bahasa, tata bahasa, strategi sangat mirip. Dan cukup beda dengan apa yang kita lihat untuk bahasa Indonesia tadi atau kebanyakan bahasa Austronesia. Jadi ini satu contoh bagaimana bahasa-bahasa di satu daerah saling pengaruhi soal tata bahasa. Bukan kosakata. Kata-kata cukup beda. Kalau au, ahu masih mirip dengan anjing. Tapi strukturnya itu sangat beda. Nah, ini juga kita bisa lihat di satu peta situasi jamak di kata benda di NTT dan Timor Leste sedikit lebih kompleks. Tapi pokoknya yang saya mau tunjuk dengan ini bahwa ada bahasa Austronesia yang tidak menggunakan tanda jamak, tapi ada beberapa yang menggunakan tanda jamak, terutama di Pulau Timur dan beberapa juga di Pulau Flores Lembata. Dan yang penting di sini, yang bahasa-bahasa Timor Alopantar, hampir semua punya tanda untuk kata benda, jamak di kata benda. Nah, sampai di sini saja. Ini beberapa contoh dari tata bahasa di bahasa daerah di NTT dan Timor Leste
Dan sebagai contoh bagaimana bahasa-bahasa saling pengaruhi di daerah itu. Ya, terima kasih. Sampai di sini saja. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang mau dijelaskan ulang atau ada komentar? Kami sudah selesai. Sudah selesai. Oh yeah. Yeah. Again, I am so sorry because we're in the middle of chaos now. Yeah, I know. Yeah. Okay. Yeah. Are there any questions from the students? Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Ada yang mau lihat kembali slide tertentu atau kita bisa Mahasiswanya itu yang dipilih itu kan Ada ya. Kalau tidak ada yang bertanya mungkin bisa cukup saja, Han. Iya, Kita bisa Oke. lanjut nanti di sesi selanjutnya jam 10.15. ya, oke, Oke. Ya, tidak apa-apa. oke. Ya, I will terima stop the kasih. record now. Terima kasih Hana ya. Ya, oke, terima kasih.